Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul, ya, wa bersama kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering sekali kita dengar hari ini. Tapi orang terkadang untuk mengaplikasikan hadis ini itu sulit. Dia masih tetap mencari kebahagiaan, dia masih tetap mencari ketenangan hatinya. Dia merasakan bahwasannya kebahagiaan itu bukan di majelis ta'lim. Karena kalau dia mencari di selain majelis ta'lim itu para hadirin hadirat, itu adalah kesenangan yang semu, kesenangan yang akan segera hilang. Anda mau mencari kebahagiaan, di mana Anda cari kebahagiaan itu? Di majelis ta'lim. Anda mau menumbuhkan perasaan kasih dan sayang antara Anda dengan istri Anda. Ya wahai para suami, Anda mau mencari kecintaan, kasih sayang, Allah tumbuhkan di majelis ta'lim. Ya, ini siapa yang menyebutkan? Itu bukan yang sebutkan adalah seorang ulama, bukan, bahkan yang lebih tinggi dibandingkan itu. Nabi yang menjanjikan. Ya, kalau seandainya mereka berkumpul, illa nazalat 'alaihimus sakinah, turun pada mereka itu ketenangan, sakinah dia, jiwanya itu akan yang awalnya bergolak, yang awalnya mungkin dia berkeluh kesah, dia adalah seorang yang gundah gulana. Dia pergi kemana dia mencari? Kau cari di majelis ta'lim. Wa hafathumul malaikah, malaikat menaungimu. Ya, kemudian ditumbuhkan pula wa ghasyiyatuhumur rahmah. Antara satu dengan lainnya itu akan tumbuh rasa sayang, kasih. Coba kita perhatikan. Seorang yang benar-benar dia berilmu, atau dia mengamalkan ilmunya, bukan cuma berilmu, mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang paling rahmah ya kepada sesama makhluk. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ya, bahwasanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dari keluarganya. Jadi di mana dia cari supaya saya bisa berbaik-baik dengan keluarga? Dia cari itu di majelis ta'lim, membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan dia dapatkan. Karena Nabi sendiri menyebutkan wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik contoh. Aku orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Jadi kalau mencari hadirin, kemana saya bisa mencari qudwah? Saya bisa jadi contoh. Jangan dia baca bagaimana pemain bola dia berkeluarga, jangan dia baca. Jangan dia baca bagaimana artis berkeluarga, jangan dia baca yang lainnya. Dia baca itu, didapatkan itu justru di masjid, di rumah-rumah Allah yang membahas hadis dan juga kalam Allah Azza wa Jalla. Maka para hadirin hadirat, nikmat apa lagi yang mudah cari? Mereka tadi majelis ta'lim itu begitu banyak hal yang telah tersedia. Namun para hadirin, itu memang perkaranya keimanan. Orang-orang yang percaya dengan hal tersebut, dia memang betul merasakan ketenangan jiwanya, ya hatinya itu merasa tentram dengan pembacaan Al-Quran yang dibacakan, jiwanya itu merasa terpanggil, bahagia dengan menghadiri majelis-majelis yang di sana dibacakan ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah perkara keimanan. Semakin besar keimanan seorang hamba, semakin besar ketenangan yang didapatkan. Dari mana kita bisa mengucapkan kalimat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hanyalah orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah, maka diingatkan mereka tentang Allah. Ini yang Allah inginkan, ini yang Allah harapkan dari seorang muslim. Mukmin itu begini sifatnya, dia pun berusaha. Diingatkan mereka tentang Allah, takutlah kau kepada Allah, jangan kau lakukan larangan-larangannya, karena zamannya itu berat. Dia diingatkan tentang Allah. Apa kata Allah? Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Ini ciri mukmin. Kalau mukmin itu diingatkan tentang ayat, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran dibacakan, bertambah imanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah itu sangat menyandarkan urusan mereka. Tawakal. Berbeda dengan orang munafik para ini. Coba perhatikan. Karena di majelis ta'lim pun, majelis para ulama, misalnya ustaz besar, ini kalau kita beragama biasa, nggak saling lagi ilmu. Tapi kalau di majelis yang lebih besar para ini, itu terbagi menjadi dua. Ada yang cirinya yang tadi seperti tadi, akan dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan takut kepada Allah, bergetar hatinya. Ada yang kedua. Apa yang kedua ini? Mereka yang menghadiri majelis. Allah sendiri juga menyebutkan dalam berbagai ayatnya. Mereka datang kepada majelis Rasulullah. Ini yang mengajarkan udah yang super guru. Ini yang ngajar itu bukan kaleng-kaleng. Ini yang menyampaikan itu Rasulullah Muhammad SAW. Namun yang hadir, Allah enggak berikan hidayah. Yang hadir itu, dia hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tatkala selesai dari majelis, dia bertanya kepada orang-orang utul ilm yang diberikan kepada mereka itu ilmu. Mada qala anifah? Tadi itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Aku nggak ngerti. Jadi perhatikan lagi. Bukan karena dia nggak mengerti karena IQ-nya rendah, bukan. Bukan karena dia nggak ngerti karena dia tidak mendengar, dia mendengar. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu Allah tutup hatinya. Jadi kalau dengar kalam Allah dibacakan kepadanya, enggak paham, memang enggak ngerti. Maksudnya apa itu? Saya sudah coba dengar, tapi saya enggak diberikan kemudahan untuk paham. Termasuk dengan menghadiri majelis ta'lim, bukan mendengar. Yang majelis ta'lim ngapain? Ngopek. Ngaji majelis ta'lim ngapain? Sibukkan dengan sesuatu yang lain, sibuk api dan lain sebagainya. Itu di antara hal yang diciri. Andai kata itu dalam majelis yang benar karena Allah, ini yang karena Allah. Mudah-mudahan kita karena Allah. Kalau yang seperti itu kita nggak mengerti menghadiri, artinya Allah tidak menginginkan kebaikan itu kepada kita. Maka para hadirin Allah, rahimahullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Kita minta juga kepada Allah agar kita dipahamkan dalam ilmu agama. Bukan cuma sekedar orang yang menghadiri majelis, mendengar, kemudian tidak paham dengan apa yang disebutkan. Karena yang diminta dari belajar itu tafaqquh fid din. Ya kata Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau seandainya Allah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan untuk dirinya, coba diperhatikan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan? Orang yang bersedekah, bukan? Coba perhatikan. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan? Orang yang menjadi mungkin kepala organisasi, masuk dalam pengurus ini, masuk dalam masjid ini, misalnya, masuk ke dalam BKI masjid sana dan lain sebagainya. Bukan. Allah sebutkan yang Allah inginkan kebaikan. Ya, kalau Allah inginkan kebaikan kepada seorang, dia akan difahamkan dalam ilmu agama. Yufaqihu fid din. Dia akan difahamkan dalam ilmu agama. Maka para hadirin, sekalipun mungkin kepala sudah berubah, jangan pernah merubah tujuan menghadiri majelis ta'lim hanya menghadirinya, tapi hadirlah majelis ta'lim untuk menimba ilmu, memahamkan diri, dan juga bisa mengajarkan paling minimal kepada diri sendiri, kepada anak-anak atau kepada istri di rumah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk ke depan Allah a'lam, tapi sudah kita rencanakan ya. Apakah rutin saya akan datang di pekan yang ketiga. Tapi itu nanti bisa disesuaikan juga dengan kemudahan yang Allah berikan. Tapi andai kata memang kita akan rutin, maka alangkah baiknya kita bukan mengajarkan
taklim atau ilmu yang itu kaitannya dengan tematik. Kenapa demikian? Tematik terkadang perlu betul menyikapi berbagai macam yang terjadi. Ya misalnya sebagai contoh akan ada peristiwa Natal misalnya, atau nanti hari Senin apa? Waisak. Yang betul. Bagaimana sikap seorang muslim yang menyikapi hari Waisak? Itu perkara tematik. Atau suatu hari ada peristiwa yang besar berkaitan tentang naiknya harga pokok. Maka dibahas secara tematik, ya apa sikap seorang muslim menyikapi kenaikan harga pokok. Begitu pula kalau seandainya sedang merebak satu kasus misalnya yang perzinahan yang merajalela, kemudian dibuat kajian tematik bagaimana sikap seorang muslim terhadap perzinahan. Apa batasannya? Bagaimana dia diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Itu sebagai contoh. Tapi itu tidak membangun kehidupan ilmiah. Itu tidak membangun kehidupan ilmiah. Memang betul. Oh, ini berarti dalam isu yang sekarang ya kita menyikapinya sebagai seorang muslim seperti ini. Ya atau seandainya dibawa tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang rumah tangga. Tetapi para hadirin, sebenarnya sebaik-baik rumah tangga, sebaik-baik seorang muslim, ya dia bukan menyikapi sesuatu setiap keadaan perlu adanya bimbingan, tapi dia harusnya mempelajari pokok pohon yang menjadi dasarnya. Jadi nggak perlu setiap kejadian itu dikomentari. Ya dikomentari, andai kata pokoknya sebenarnya sudah ada. Paham nggak yang dibahas? Nabi itu nggak mengajarkan, misalnya apa hukum ta'lim menggunakan mic. Kenapa nggak diajarkan? Karena pokoknya itu semua sudah ada. Bagaimana seorang dia hukum? Nah, sebagai contoh misalnya, boleh nggak sholat mengikuti TV? Ya dibahas atau tidak dibahas ya seperti itu oleh Nabi SAW? Nggak dibahas, tapi usulnya, pokok dasar agamanya, agama Islam pun sudah mengatur segalanya. Ya kalau seandainya dilihat ya situasinya, ya ada hal yang bisa mendorong seorang untuk bisa seperti itu, tapi Nabi tidak membolehkan. Ya artinya misalnya ya penggunaan televisi, imamnya di depan. Ya, imamnya mungkin tadi mana Istiqlal kah, Masjid Raya kah misalnya ya. Dia sholat di sini, ikuti imam di TV, boleh atau tidak? Apakah ada penjelasan itu dari Nabi SAW? Tidak ada. Tapi dia pelajari inti dari agama itu. Jadi para hadirin, yang paling penting dari seorang mukmin, seorang muslim itu, dia mempelajari inti agamanya. Ya, sebagai contoh misalnya, bagaimana saya bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Kita bisa jawab, andai kata mereka bertauhid kepada Allah, andai kata mereka mengesahkan Allah dalam rumahnya, ya maka insya Allah akan ditumbuhkan kasih sayang yang kuat antara satu dan yang lain. Kenapa demikian para hadirin? Seorang suami kalau dia mau memukul istrinya karena tauhid, takutnya dia kepada Allah, dia akan tahan. Dia mau mencela makanan istrinya karena tauhid, perhatikan. Karena rasa takutnya kepada Allah, kalau saya cela ini, silakan Nabi melarang saya. Maka dia akan menahan diri dari mengucapkan celaan kepada makanan itu. Seorang istri, dia mau mengkhianati suaminya dengan bentuk berbagai macam pengkhianatan. Apakah membuka aibnya? Ya aib suaminya dibuka di depan perempuan-perempuan yang lainnya karena tauhid. Karena rasa takutnya kepada Allah itu menahan lisannya untuk berbicara. Maka kalau seandainya ditanyakan apa resep supaya dapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dia harus pelajari pokok ilmu agamanya. Oleh sebab itu sebenarnya perhatian utama mukmin itu bukan seperti yang kita sebutkan case by case-nya, event satu ke event yang lain. Ada kejadian ini kemudian kita sikap orang muslim, sikap orang muslim. Ini sebenarnya ujungnya kalau dia sudah punya pokoknya, dia punya batang pohonnya, apapun kondisi keadaannya, dia akan bisa menilai dengan kacamata yang dia miliki. Maka para hadirin, sebaik-baik pengajaran yang mengajarkan pokok dan fondasi itu. Kemudian insya Allah. Jadi kalau saya ditanyakan apa pelajaran-pelajaran yang terbaik yang bisa menjadikan seorang itu istiqomah dan sebagainya, justru bukan kajian tematik.
Yang bisa mengokohkan seorang muslim itu belajar secara taksil. Itu kalau para ulama sebutkan. Dia mengikuti jenjang demi jenjang. Ya, dia mengikuti pokok perkara dari agamanya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan. Baik, maka para hadirin hadirat, insyaallah taala setiap ada mungkin apa yang Allah mudahkan. Allah alam ya, anak nggak tahu apakah sudah ada yang mengajarkan kitab tauhid setiap hari asar pada maghrib oleh kitab tauhid usul salata. Ya, usul salata. Yang masalah usul salata nanti dibahas oleh Ustaz Supardi. Kitab tauhid nanti kita sedikit demi sedikit kita kupas. Dan sedikit demi sedikit kita kupas. Memang kalau secara pemaparan dan secara derajatnya, usul salata adalah yang paling dasar. Kitab tauhid itu agak tinggi. Tapi para hadirin, tidak mengapa ya bagi kita membahas langsung kitab tauhid. Yang bersama dengan itu usul salata tetap ya dilanjutkan oleh Ustaz Supardi. Dan ini para hadirin, kitab tauhid akan melahirkan seorang hamba. Ini diharapkan. Apa target belajar seorang terhadap ilmu tauhid dan akidah? Ini nama paparkan terlebih dahulu. Target belajar ilmu akidah itu adalah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam jiwa seseorang. Kenapa ini? Ini kalimat penting tuh, kayak saya. Bahkan untuk yang hendak mendirikan pendidikan dimanapun dia berada. Apa target saya mengajarkan ilmu akidah? Saya mengajarkan ilmu akidah, bahkan untuk seorang bapak kepada anaknya. Coba perhatikan. Saya mengajarkan ilmu akidah agar anak saya, anak didik saya, adik saya, istri saya memiliki keyakinan yang kokoh yang ada dalam jiwanya. Kalimat ini targetnya Pak. Kalau belajar matematik Pak, coba diperhatikan. Belajar matematik, kita nggak perlu si anak yakin nggak rumus Pythagoras itu jumlah sisi tegak itu kuadrat akar kuadrat jumlah sisi tegak sama dengan sisi miringnya. Udah belajar Pythagoras ya? Atau belajar apa lah? Yang mungkin yang masih teringat rumus Archimedes. Kenapa seperti itu? Kalau wadah dilemparkan terus dalam wadah keluar airnya, jumlah air itu sama dengan volume bendanya. Wadah penuh air lempar brut keluar airnya. Nah, jumlah air itu volume benda yang dijatuhkan. Dia yakin nggak? Pokoknya aku Archimedes sih. Dia yakin nggak yakin? Pokoknya nanti kalau muncul soal, ya tanya jumlah sisi miring dari segitiga, jawabnya seperti ini. Kalau ditanya apa volume balok, pokoknya rumusnya ini. Itu matematik. Makanya kita selesai pada matematik, gak ada yang nempel. Gak ada yang nempel. Kenapa? Karena biasanya pelajarannya adalah kita nggak perlu yakin nggak itu. Tapi kalau belajar akidah nggak bisa. Anda harus yakin. Jadi kalau ditanya berat nggak belajar akidah? Karena targetnya itu berat. Bapak Ibu, pelajaran lain, pelajaran ilmu fikih. Boleh nggak ditanyakan, kenapa saya buang angin yang dicuci wajah? Wudu ya, wudu batal, buang angin. Siapa yang berbuat? Lubang belakang. Siapa yang salah? Wajah, disuruh cuci. Betul betul. Kumur, disuruh kumur. Yang salah rambut, disuruh untuk dibasuh. Kenapa begitu? Apa jawabannya? Karena Allah telah perintahkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena memang Nabi telah perintahkan demikian. Jadi kita, ya bukan tinggal begitu. Ya puasa, kenapa bulan Ramadan saja di bulan lainnya? Kenapa Allah perintahkan begitu? Jadi Anda hanya tinggal mengikuti. Tapi kalau akidah itu lebih berat. Dia harus tanamkan dalam jiwanya itu keimanan.
Makanya oleh sebab itu, pelajaran tauhid itu bukan pemahaman. Oh saya paham, udah paham, bagus, Anda paham. Tapi bukan itu targetnya. Targetnya Anda yakin. Jadi kalau yakin itu lebih tinggi dibandingkan itu. Dari mana kita bisa ucapkan ucapan seperti itu? Allah sebutkan, dan ini dimungkinkan. Mungkin sudah dilewati oleh pelajaran Ustaz Supardi. Tatkala di awal sekali kita ada pembahasan surat Al-Asr. Betul betul. Di pelajaran usul salat itu yang mungkin ada yang mengikuti kajian Ustaz Supardi. Ada pembahasan surat Al-Asr. Tatkala Allah sebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa itu illal ladzina amanu? Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian dia mewasiati kepada kebenaran, kemudian mewasiati kepada kesabaran. Maka diartikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iman itu adalah ilmu. Coba perhatikan ini, perhatikan. Apa itu iman? Kata Ibnu Qayyim, iman yang di situ dimaksud dalam surah Al-Asr itu adalah ilmu. Kenapa iman itu adalah ilmu? Karena nggak mungkin dicapai derajat keimanan sampai dia berilmu. Paham nggak nih para ini? Berat nggak ucapan ini? Jadi bagaimana? Setiap orang yang beriman pasti berilmu. Tidak ada orang yang beriman tidak berilmu. Jadi kalau mencapai derajat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memiliki ilmu, dia harus belajar. Yang belajarnya itu bukan kata orang apa? Jiping. Apa jiping? Ngaji kuping ya. Oh, sudah tahu ya. Bukan ngaji kuping. Bagaimana ngaji kuping? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Datang ke majelis ta'lim bawa HP buka. Datang ke majelis ta'lim dekati ibu-ibu yang lain ngobrol. Ya, yang seperti itu apa namanya? Itu jiping. Itu yang dinamakan dengan ngaji kuping. Maka kalau kaidahnya tadi kayak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu namanya keimanan pasti dia berilmu, tapi tidak berlaku kebalikan. Apakah setiap yang berilmu dia beriman? Ini penting nih mana ini. Apakah setiap orang yang berilmu dia beriman? Jawabannya tidak. Atau tahu siapa yang termasuk sesuatu yang paling mengenal Allah? Iblis itu kenal Allah. Iman tidak dia. Iman Pak sebagian dia. Yang katakan Iblis tidak beriman. Dia berdoa kepada Allah. Dia menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Tapi dia hasad. Tapi dia itu sombong. Dia benci pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi sebab kekufuran dia. Maka perhatikan. Lantas kalau saya mau upgrade diri saya mau mencapai derajat keimanan, Anda tidak mungkin menggapainya kecuali dengan ilmu. Maka andai kata dia tidak menggapainya, dia tidak mencobanya, yang seorang dia tidak mencarinya, apakah dengan wasilah-wasilah yang telah dimiliki pada masa-masa sekarang ini, atau mencari di majelis-majelis ta'lim yang seperti ini, ya dia tidak akan bisa menggapai derajat yang demikian kalau tidak punya ilmu. Maka para hadirin, insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi yang berkaitan tentang kitab tauhid. Tapi kita akan bacakan sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullah, yang berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Kita ambil faedah satu ayat, kemudian cukup perhatiannya. Apa kata beliau rahimahullah? Beliau memberikan judul bab yang pertama sebagaimana nama kitab ini. Beliau beri judul Kitab Tauhid. Yang maksudnya adalah beliau mau memberikan penjelasan ya bahwasannya ini muqaddimah kecilnya menggambarkan seluruh isi kitab. Ya, maka beliau berikan judul di bab yang pertama dari kitab beliau, Kitab Tauhid. Ya, judul dari bab sama dengan judul kitabnya. Kemudian beliau mengatakan, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin
dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Hadirin, ayat yang pertama ini menjadi standar. Kenapa kitab tauhid ini dibahas? Kenapa dibahas? Karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Saya ulangi. Apa tujuan Anda hidup, Pak? Oh, saya hidup untuk menyenangkan hati kedua orang tua saya. Salah. Apa tujuan Anda hidup? Oh, saya hidup untuk membesarkan anak-anak saya. Salah. Apa tujuan Anda hidup? Saya hidup untuk begini dan begitu. Tidak. Jawaban yang benar, Anda hidup untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, liya'budun ay yuwahhidun. Liya'budun di sini maksudnya adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma beribadah, ini penting. Oh, saya sudah beribadah, tapi bersamaan dengan Anda ibadah, Anda juga yakini jimat-jimat. Ini tidak benar. Maka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liya'budun ay yuwahhidun. Engkau beribadah kepada Allah, maksudnya engkau mentauhidkan Allah dalam peribadatanmu, dalam kehidupanmu. Ini tambahan makna. Anda ulangi para hadirin. Kenapa bukan beribadah? Karena kalau beribadah saja, dia bisa jadi mungkin melakukan kesyirikan-kesyirikan. Maka yang diminta oleh Allah lebih tinggi dibandingkan dia beribadah, dan dia tidak berikan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Oh, saya sudah laksanakan sholat puasa betul, tapi tatkala Anda masuk ke gunung, Anda minta izin pada aku. Anda minta izin kepada penghuni gunung itu. Siapa penghuninya? Macan-macan? Harimau, monyet-monyet? Enggak. Yang menghuninya adalah apalah aja yang menghuni adalah siluman kerbau, yang menghuninya adalah itu syirik. Artinya engkau tidak menjalankan tujuan penciptaanmu. Berarti penting atau tidak pembahasannya? Ini sangat penting. Bahkan dia adalah dia adalah pokok kebahagiaan seorang hamba. Kok bisa itu menjadi pokok kebahagiaan seorang hamba? Perhatikan. Kalau dia selalu membuat ayat ini di hadapannya, selalu dia tanamkan di depan matanya. Andai kata suatu hari mati. Ini resepnya. Kenapa para ulama itu kalau seandainya kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan ini, kehilangan itu, enggak terlalu bersedih banget. Karena dia tahu tujuan hidup dia bukan untuk menangisi. Coba perhatikan. Nah, kalau seorang dia di depannya, apa tujuan kamu hidup? Kamu hidup untuk beribadah kepada Allah. Karena dia diberikan ujian. Suatu hari Allah berikan ujian. Dia kecelakaan, kakinya harus diamputasi. Perhatikan. Ini ada di sebagian orang ulama. Suatu hari Allah dia ada luka di kakinya, dan kemudian luka itu membusuk lagi. Dia terpaksa diamputasi. Zaman dahulu amputasinya itu ganas. Yang pertama sekali disuruh madu orang tersebut, dikasih alkohol. Ya, dari zaman dahulu kan sudah ada alkohol ya. Apakah dengan kurma itu direndam sampai keluar dia alkoholnya? Ulama ini nggak. Ya, aku demi Allah tidak akan minum minuman yang memabukkan. Ya, maka bagaimana? Kalau aku sudah mulai membaca Al-Quran sampai ke ayat ini, maka potong. Kita nggak usah potong kaki lah, potong sunat aja. Sudah deh. Nah, kamu baca ya, baca ayat dasar dulu. Nanti masuk ayat-ayat 30 nanti dokternya potong menjerit. Maka dilakukan kan. Ya, dia baca ayat kemudian dipotong. Selesai dipotong bagaimana? Bagaimana metode zaman dahulu? Itu diletakkan kepada minyak panas. Ya, kenapa? Karena supaya pembuluh darahnya itu mencium. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada sebutannya kotor, dibakar. Pernah lihat kan? Pembuluh darah itu dibakar di dalamnya. Langsung dia keluar pembuluh darah. Zaman dahulu nggak ada.
Jadi bagaimana? Letakkan itu kaki kepada minyak panas. Maka disebutkan pada itu, kalau letakkan ke minyak panas itu insanglah dia, saking sakit. Baru kalau bisa dikudain kerja. Bangun dia, coba buat. Ada bangun, kaki Anda telah tutup. Yang kaki Anda telah tutup. Apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Dia bolak-balik kaki tutupnya. Dia minta jatahkan. Dia bolak-balik kaki tutup. Kemudian dia katakan sebelumnya. Apa kalimatnya? Dia katakan, wahai kaki, engkau akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku tidak pernah menggunakan diriku untuk melangkahkan tubuh ini kepada tempat-tempat kemaksiatan. Kita perhatikan. Kenapa dia bertanya bisa mengucapkan kalimat seperti itu? Karena di hadapan jiwanya, matanya, itu ayat ini. Kamu itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk mentangisi kaki yang sudah buntu. Kamu itu walaupun dipenuhi dengan kekurangan, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka jangan tangisi motor yang sudah diambil oleh maling. Kamu itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan terlalu menangis boleh, sedih boleh dengan kematian anakmu, tapi ibadah kepada Allah itu masih panjang. Kamu kehilangan harta karena kokomu terbakar. Jangan kau tangisi itu. Sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa orang-orang merasa sangat bahagia, plong jiwanya berarti. Apapun yang terjadi dari muka bumi ini terserah. Hingga ucapan mereka sebagai benar sering mengulang-ulang di akhir. Ditanyakan kepada sebagian mereka, ini harga naik, harga pokok naik, semuanya naik. Kalau kita sekarang terjadi apa-apa naik, BBM naik, pertama kan turun, pertalite kan turun. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya, dia mengeluh hal tersebut kepada ulama tersebut. Mana pokok? Apa jawaban ulama tersebut? Wallahi ma'af. Demi Allah aku tidak peduli. Ya, apakah kejadian la'ajalah habbatin? Apakah terjadi satu habba, satu biji ya dari gandum itu bidinarin menjadi 1 dinar? Aku bahkan tidak peduli kalau 1 biji. Coba bayangkan pada ini. 1 biji gandum kecil. Sama lah kira-kira sebutir beras. Harganya 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Berapa 4 gram emas? Satu mayang 2 gram, 3 gram. Satu mayang 2 juta. 1 butir 2 juta. Dan itu aja. Makanya nasi 2 butir. Nah itu sekali 2 juta. Wallahi aku gak peduli. Demi Allah. Ya kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya, dan dia telah menjanjikan kepadaku rezekinya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ayat ini dilihat, perhatikan berarti. Karena yang di hadapan ulama tersebut ibadah kepada Allah. Kamu hidup di dunia ibadah. Kalau sudah tidak ada rezeki bagaimana mati? Aduh saya nggak ada lagi rezeki. Gimana nggak ada rezeki kamu hidup sih? Kalau kamu hidup berarti rezekimu masih ada. Bekerja dengan dia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa hati itu menjadi gundah berarti? Karena kita tidak menjadikan ayat itu di hadapan mata kita. Kenapa jiwa itu terasa sempit? Rumah sempit, dada pun sempit. Ya kenapa? Karena Anda tidak menjadikan ayat ini di hadapan Anda. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Kenapa bagi Anda terasa berat sekali tipuan yang dilakukan oleh teman Anda terhadap bisnis Anda sehingga merugi? Berat sekali jiwa ini. Kalau ketemu saya cincang. Ya karena ini itu bukan mukmin. Yang dinamakan mukmin itu dihadapkan wajahnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ini selalu ada dalam jiwa seorang, nggak ada kesedihan yang bisa membuatnya jatuh. Begitu pula berarti tidak ada pujian yang bisa membuat dia terbang. Kenapa demikian? Karena kau, wahai hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Oh pedih hati saya ini kalau saya berbakti kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tua saya tidak merawat saya dengan benar. Saya titipkan sama nenek dan lemparkan kembali ke sana. Wahai Tuhan, kamu diciptakan untuk ibadah. Ya, saya diciptakan untuk ibadah. Itu ibadahmu. Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada perlu alasan lagi berarti yang menjadikan kita beralasan.
Karena kita tidak menjadikan ayat ini di depan mata. Karena kita lupa dengan ayat ini. Kenapa batang 9 cm cerobong asap ya nggak bisa dilepaskan? Kenapa saya nggak bisa melepaskan ini? Bukan karena dia berat. Dia bukan berat yang 2 ton yang ditempel di mulut Anda. Dia betapa ringannya, saya lemparkan. Tapi karena Anda tidak menjadikan ibadah itu di hadapan mata Anda, makanya larangan Allah itu berani kita terabas. Makanya ini makna satu ayat ini sebenarnya sangat dalam. Tujuan dari kehidupan Anda, saripati kehidupan Anda itu ngapain sebenarnya? Tapi masalahnya kita udah salah arah. Kapal itu datang kemana-mana. Kita nggak bawa kemudi itu dengan benar. Ya padahal harus arahnya jelas. Allah akan kasih kamu itu diciptakan untuk ibadah. Jadi tujuan ibadah. Baik maka hari ini, kalau seandainya dia menginginkan kebahagiaan, ketenangan yang terus menerus ada dalam jiwanya, satu resep ini, kalau dia betul-betul aplikasikan, demi Allah, dia akan rasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan. Sampai kapan dirasakan kebahagiaan tersebut? Bahkan sampai kakinya menyentuh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah menjadikan kita dengan satu ayat ini, yang dijadikan ayat ini selalu berada di depan mata. Bukan cuma sebagai sesuatu yang dipahami, diilmui, tapi diamalkan. Karena ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila tamar. Itu kata para ulama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.